Dia datang waktu umur 13 tahun, dia bilang dia ada seseorang yang selalu mengikuti dia gitu, roh. Tapi kalau memang ada orang yang mungkin perilakunya tadi nggak umum, terus sudah mengganggu fungsinya, dia jadi susah untuk beraktivitas, dia jadi terganggu berinteraksi sama orang lain, konflik mulu, berantem mulu, sarankanlah untuk melakukan pemeriksaan psikologis gitu. Puji Tuhan, Shalom saudara semua. Sekali lagi senang bisa berjumpa dengan saudara semua di NDC Podcast pada hari ini. Nah, hari ini menarik saudara karena kita akan membahas mental health di era hustle culture. Ya, pernah gak saudara lagi sendirian di kamar sebelum tidur gitu ya, lagi rebahan tapi kepala itu penuh pikiran. Kerjaan numpuk, deadline kejar-kejaran, mikirin masa depan, besok bagaimana, masa depan saya gimana. Bahkan hal yang kecil pun itu kadang-kadang bisa buat kita gak bisa tidur. Nah, ada banyak dari kita ini tanpa kita sadari, khususnya anak-anak muda itu masuk ke dalam hustle culture. Di mana kerja. Bahkan ada banyak orang bilang umur 25 tahun itu harus punya 1M. Nah, itu yang kadang-kadang di bawah sadar kita jadi under pressure gitu ya. Nah, kita mau bahas nih mengenai mental health di eranya hustle culture. Kerja. Dan hari ini saudara, kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang psikolog dan juga jemaat di NDC. Puji Tuhan. Langsung saja kita sambut Miss Nadia. Sekali lagi Miss, thank you udah datang, bisa hadir, menyempatkan waktu, bisa ngobrol nyantai ya Miss ya. Iya, thank you udah diundang, berbagi dan banyak belajar juga dari Pastor Jeremy. Waduh, kalau ngobrol sama psikolog itu rasanya kayak agak tegang ya. Kedip mata 3 kali itu ada artinya tuh katanya tuh. Saya juga tegang, takutnya nanti dikasih ayat pas pulang. Enggak ya. Enggak lah, tapi kita nyantai aja Miss ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, mungkin bisa perkenalan background keluarga. Dan Miss itu jemaat NDC ya sama suami? Iya. Di mana? NCH 2. Oh, itu yang jam 11 berarti ya. Iya. Kalau keluarga background Miss itu gimana? Oke, ayah saya atlet badminton. Jadi dari kecil kita ya terpapar sama olahraga. Jadi masa remaja saya adalah sekolah dan latihan gitu ya. Nggak ada tuh hangout sama teman-teman gitu ya. Tapi saya bersyukur juga mungkin dari situ dipersiapkan untuk hal-hal yang saya perlu lakukan sekarang gitu. Sampai kalau dibilang badminton saya nggak jago-jago banget loh ya, Pastor Jeremy. Okay. Ya istilahnya semua ini benar-benar pertolongan Tuhan lah, semuanya kebanyakan kasih karunia aja gitu. Sampai akhirnya saya bisa masuk seleksi nasional, itu 10 besar ranking di Indonesia. Ini bulu tangkis Mas? Bulu tangkis gitu ya. Tapi saya nggak hoki, ini benar-benar nggak jago ya, tolong ekspektasinya disesuaikan. Karena merendah ini. Karena saya sering banget tuh di pertandingan nanti babak pertama musuhnya nggak datang lah gitu ya, atau nggak tahu kenapa nih, pokoknya pas lawan saya nggak optimal gitu. Tapi saya tahu saya nggak bakat di situ. Saya udah tahu bener-bener hanya karena usaha lah. Saya pengen juga nyenengin papa waktu itu. Terus waktu seleksi nasional nggak kepilih, dari 10 saya ranking 9 apa 10 lupa deh. Pokoknya paling terakhir lah, saya lupa. Di situ papa bilang, aku tahu ini bukan jalan kamu, dia bilang gitu. Terus aduh jadi terharu. Terus dia bilang, pilih yang kamu suka katanya gitu. Oke, saya pengennya ke psikologi, boleh nggak Pak? Nah, di situ. Terus karena bulu tangkis saya dapat beasiswa ke satu universitas dan saya suka banget di universitas itu. Saya cukup bagus lah ya nilai-nilainya, hampir sempurna dan ngerasa wah saya pinter ya taunya ya gitu ya. Akhirnya memang mau jadi psikolog, mau ambil S2-nya di situ. Dengan confidence saya yakin banget, nggak usah belajar pun saya pasti lulus lah tesnya. Tapi tes pertama itu saya nggak lulus untuk masuk S2 psikologi. Hancur banget itu. Hah, kenapa? Kok bisa? Nggak mungkin, saya alumninya loh. Gitu ya. Bener-bener hancur banget. Tes kedua saya tes lagi, tapi saya keracunan makanan. Masuk rumah sakit. Sampai dokter saya paksain, "Dok, saya ada tes hari ini, tolong dok boleh nggak saya pulang?" "Nggak bisa, kamu nih harus tanda tangan surat apalah persetujuan." Akhirnya orang tua saya nggak izinin. Tes ketiga nggak lulus lagi. Luar biasa Tuhan bentuk saya 1 tahun itu bahwa kamu tuh cuman alat aku loh. Jangan ngerasa kamu tuh hebat gitu. Terus akhirnya ayah saya katanya disuruh temannya, cobalah ke UI.
itu udah jauh, kayaknya tidak ada dalam ekspektasi saya gitu ya ke sana, dan saya sangat takut gitu keluar dari zona nyaman saya, tapi untuk menyenangkan papa saya daftar ikut. Ingat dulu diantar sama papa pakai mobil yang nggak ada AC-nya, perjalanan 2 jam, panas banget, dan mereka hanya milih 20 orang dan yang ngetes tuh 500 tes pertama. Saya nggak selesai waktu itu, dan tapi saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Waktu pulang ayah saya nanya, Nadia gimana, bisa nggak? Bisa pak, gitu, yang penting bisa. Tes kedua ada lanjutan, itu tesnya jam 8 pagi sampai setengah 8, simak UI-nya nggak bisa dibuka. Mungkin karena banyak banget yang mau ngecek ya. Yeah. Akhirnya adik saya ketok-ketok kamar saya, Nat, nama kamu masuk nih tes kedua, sisa 100 orang katanya gitu. Tapi di Depok dari Jakarta Barat saya naik ojek, dulu nggak ada Gojek ya, nggak ada yang online, nyari-nyari di depan rumah, lari-lari dulu. Sampai sana udah setengah 10, semua udah pada pulang. Jadi saya datang semua udah pada pulang, mungkin masih ada sisa beberapa orang. Saya bilang, saya baru bisa buka, mohon maaf mbak, saya bilang gitu. Akhirnya saya lakukan sebaik mungkin yang saya bisa. Tes ketiga mepet lagi begitu, tapi saya udah siap-siap ojek online ya, maksudnya ojek dia siap-siap ya kalau misalnya itu. Akhirnya saya tes juga di situ dan saya keterima gitu. Itu udah satu mujizat yang sangat aneh gitu ya. Keterima masuk 20 ini? Iya, termasuk dalam satu dari 20 orang yang keterima. Dari 500 itu kan? Iya. Wah. Itu waktu FGD yang saya ingat semuanya pada nangis, saya doang yang nggak nangis. Aduh, saya bikin cerita apa ya gitu, saya bingung. Tapi saya ngerasa wah saya nggak mungkin diterima. Yang lain ceritanya luar biasa gitu. Saya tuh siapa gitu. Akhirnya keterima. Di situ pun kita pernah ngecek tes IQ gitu ya, dan salah satu dosen saya ingat dari hasil tes IQ kamu tuh rata-rata doang Nat gitu. Jadi nggak mungkin ya lulus tepat waktu. Saya bilang waktu itu punya dana hanya cuman untuk lulus tepat waktu 2 tahun. Nggak punya dana lebih lagi, nggak mungkin minta orang tua, nggak tahu dari mana dapat uangnya. Jadi saya bilang, tapi saya nggak punya uang lagi mas, saya bilang gitu. Nggak bisa, kamu yang pinter-pinter aja nggak ada tuh dari selama ini berdiri tuh ada yang lulus tepat waktu. Di situ saya bilang, Tuhan kalau boleh diizinin saya lulus tepat waktu, saya mau dedikasikan hidup saya buat anak-anak special need yang memang dari awal itu yang membuat saya menjalani kerjaan saya. Rasanya terpanggil di situ. Rasanya pengen melakukan intervensi yang bisa menolong mereka dengan cara yang tepat. Karena yang saya sering dengar mereka dipaksa, nangis-nangis, jalan di lumpur itu karena geli, mungkin ada isu sensorinya ya. Itu mereka sambil terpaksa dan sambil disuruh-suruh, kayaknya bukan cara yang tepat menurut saya. Tapi dari doa itu Tuhan menjawab juga, taunya saya satu-satunya yang lulus tepat waktu selama UI berdiri. Dan pastinya Pastor Jeremy itu bukan karena saya hebat, jelas-jelas saya cuma rata-rata. Jadi kalau sampai ini boleh diceritakan, benar-benar ini kehebatan Tuhan gitu. Saya benar-benar cuma jadi alatnya untuk membuktikan bahwa aku bisa pilih kamu, aku bisa nggak mau pilih kamu, aku akan menempatkan kamu sesuai porsi kamu, sesuai kemampuan kamu. Maka dari itu muncullah GCDC ini juga yang dari awal saya perjuangkan, yang kita menggunakan pendekatan yang relationship based approach, dan juga yayasan kita membantu individu dengan special needs supaya bisa kerja, bisa berproduktif. Gitu. Oh jadi memang Miss ini ambil psikologi karena ada holy discontent bisa dibilangnya, ketidakpuasan kudus, ingin melayani anak-anak yang special needs. Betul ya? Waktu dulu sempat saya setiap kali kuliah tuh magang-magang gitu. Jadi satu tempat itu pernah saya magang di 2 tempat, di sekolahan sama untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Di situ setiap kali pulang tuh hatinya rasanya kayak bergetar terus. Rasanya kayak pengen melakukan hal yang besar gitu, yang buat mereka kayak pengen nolongin mereka tapi nggak punya kemampuan gitu. Jadi rasanya itu jalan saya ngerasain gitu. Tapi Miss boleh gak satu step ke belakang? Dari keluarga atlet kan, ada atlet juga, pas Miss ambil langkah, ada gak sih kayak sedih juga orang tua? Mungkin kan bagaimanapun ada harapan gitu ya, ada gak rasa-rasa gimana gitu? Kayak sedih, mungkin gak bisa sesuai ekspektasinya gitu. Karena aku bisa merasa dari Miss, karena aku kan juga dari background ini kan. Tapi aku juga emang ada panggilan khusus sih untuk melayani generasi ini. Tapi aku ngebayangin kalau misalkan aku ambil jalan yang lain, mungkin ini juga kali ya, ada
apa ya, mungkin sedih juga kali orang tua ya. Kalau Miss gimana? Kalau adik saya beda, memang dia dari kecil bakat. Saya tahu dia latihan sedikit langsung bisa. Saya satu teknik aja tuh mesti diulang lebih banyak latihan daripada orang lain. Jadi karena rajin mungkin latihan gitu, lebih dari orang lain itu pun masih rata-rata dan gak bagus gitu. Tapi saya pengen juga bisa nyenengin papa waktu itu. Jadi makanya saya izin, Pak sorry ya nggak bisa masuk nih, saya ranking terakhir waktu itu. Tapi yang saya makanya terharu adalah dia juga tahu bahwa yang penting kamu udah berusaha, papa tahu kamu ini bukan yang kamu suka ya. Dia bilang supportif gitu. ya, Iya, jadi supportif banget ya. yang bikin saya kaget, kok papa tahu ya saya sebenarnya nggak suka ini gitu. Orang dulu pas latihan sempet ngumpet di bawah kolong meja dulu, Esther, supaya nggak ketahuan Nadia mana gitu. Nggak ada, ngumpet dulu gitu ya. Tapi lambat laun saya menjalani ya, saya mencoba menikmati. Cuma ada hal yang rasanya bukan ini gitu. Oke, I got it. Oke deh Miss, terima kasih udah menceritakan background Miss, luar biasa ceritanya. Dan Miss langsung aja nih ada beberapa pertanyaan yang kita ingin discuss gitu. Ada banyak anak muda Miss mengalami hal-hal yang tadi saya sebutkan, kayak mereka mikirin kerjaan terus, gelisah, anxiety, nggak bisa tidur, akhirnya jadi lesu, hilang nafsu makan, dia kurus dan lain sebagainya. Ini tuh sebenarnya mental health kah atau gejala apa ini? Nah jadi gangguan mental itu kalau disebut disorder itu sudah mengganggu fungsinya sehari-hari. Dan memang persentasenya kecil. Jadi artinya perilaku yang mereka tampilkan tuh nggak umum. Itu dia definisi dari disorder dulu ya, kita perlu pahamin. Nah, kalau dari tahun lalu aja 2024 itu 1 dari 7 orang itu terdiagnosa gangguan mental. Ini angka yang sangat tinggi. 1 dari 7? Betul. Itu angka yang sangat tinggi ya. Saya nggak tahu datanya sekarang, tapi memang dengan kondisi COVID itu cukup banyak kondisi-kondisi yang mungkin nggak nyaman dialami sama individu gitu, sehingga akhirnya memicu gangguan-gangguan mental yang akhirnya mengganggu mereka berfungsi. Nah sangat banyak dan seringkali juga orang-orang yang kita lihat biasa ya, mungkin di office banyak banget juga datanya bahwa teman-teman office kita nih juga mungkin nggak sehat mentalnya gitu. Oke, nah tapi mental health itu yang sering terefleksikan di dalam tindakannya yang menurut Miss itu disorder, itu kayak apa contohnya? Yang kayak tadi ya itu ya, nggak bisa tidur, itu udah termasuk mental health kah? Salah satu, nah kita lihatnya dari perilaku, balik lagi semua harus dilihat dari perilaku yang dimunculkan gitu. Kalau misalnya udah nggak bisa tidur, kan rata-rata orang pada umumnya tidur, dia nggak tidur itu udah satu beda. Terus yang kedua itu udah mengganggu fungsi pasti. Fungsi itu maksudnya gimana? Fungsinya dia jadi nggak bisa berfungsi. Kalau kurang tidur rasanya kan lemes, ngantuk, jadi nggak optimal waktu bekerja. Jadi itulah yang disebut mengganggu fungsinya. Nah itu udah tergolong ada sesuatu yang perlu dicari tahu lebih lanjut apa nih yang mengganggu dia gitu. Oke, kalau kebiasaannya nih yang Miss sering temukan, pernah nggak Miss menghadapi orang-orang yang punya mental health issue atau disorder ini banyak ya? Cukup banyak. Nah kalau misalkan boleh disampaikan itu biasanya apa yang men-trigger mereka ini? Banyak banget pengaruhnya ya. Satu kita bilang risk factornya itu adalah pola asuh juga orang sekitarnya. Ada kondisi-kondisi juga yang traumatik, kejadian-kejadian yang mungkin nggak biasa dialami sama individu, sedangkan dia mengalami gitu ya. Ditinggal orang tua lah atau mungkin dapat kekerasan lah, abuse dan lain sebagainya. Dan tadi juga ada juga memang lingkungan-lingkungan yang memberikan dampak negatif, misalnya kayak tadi terekspos sosial media, lalu mereka melihat gitu ya dari sosial media sesuatu yang mereka belum bisa proses. Saya ingat ada satu klien saya, dia datang waktu umur 13 tahun, dia bilang dia ada seseorang yang selalu mengikuti dia gitu, roh. Ya, waktu saya cek historinya dia selalu ketakutan karena orang ini ngerasa dia nggak sendiri gitu. Karena waktu itu dia nonton YouTube. Nah, anak 13 tahun ini nonton YouTube yang mungkin adegannya paranormal mencari setan gitu waktu itu ya. Terus waktu itu ada yang ngagetin beng gitu. Nah, dia ngerasa roh halusnya itu masuk ke dia gitu dari situ. Tapi itu taunya hanya trigger. Anak ini lahir dari orang tua yang sudah 25 tahun nggak punya anak. Jadi sangat ditunggu-tunggu. Ketika dia lahir,
cakep, cowok gitu ya, dijaga banget. Oke. Naik sepeda jangan nanti kakinya patah. Iya. Jangan makan kerupuk nanti kanker tenggorokan. Terlalu ekstrim kadang-kadang reaksinya untuk ngejagain itu. Nah, itu memupuk rasa cemas dan takut untuk explore. Nah, Oke. jadi situasi yang selanjutnya tadi di screen time tadi yang dia dapat dari YouTube itu nge-trigger dia untuk jadinya ketakutan berlebihan. Karena area spiritual bukan area saya minta ibunya apa udah cek ke memang pemuka agama. Oh, udah ke 5 pemuka agama katanya. Udah semua didatengin. Semua agama didatengin nih. Datengin katanya, terus udah bersih. Oke. Tapi masih dia ngerasanya enggak. Dan anehnya lagi, setiap sesi sama saya dia bilang itu roh udah nggak ada kalau ketemu saya. Tapi kalau dia pulang datang lagi masuk gitu. Kan nggak mungkin ya cuman hilang di sesi itu gitu. Jadi ada kemungkinan itu ada delusi gitu, di situ ada halusinasi gitu. Sebenarnya sih saya juga mimpin banyak, kan saya mimpin youth ya, Miss. Ada juga yang kena mental health pas lagi COVID karena orang tuanya bercerai. Nah, ada yang banyak share juga ke core leadernya mereka. Gimana nih, aku kan gak pernah minta untuk orang tua aku bercerai, ya kan. Sampai nangis gitu kan, pengen bunuh diri aja deh gitu kan. Itu bagaimana cara mereka untuk bisa heal mungkin. Itu apa yang perlu kita lakukan untuk mengarahkan mereka, anak-anak muda di gereja atau luar gereja, teman-teman kita, teman-teman saya, itu bagaimana sih Miss cara untuk mengarahkannya mereka gitu? Oke, nah kalau dari episode sebelumnya kan kita bahas tentang perilaku negatif ya. Nah sama juga di sini kalau misalnya ada perilaku yang negatif atau mungkin sesuatu yang menyakiti diri dan orang lain, berarti ada sesuatu yang mereka rasanya nggak nyaman. Yeah. Jadilah pendengar yang baik, pahamin dia, tenangkan dia, bikin dia ngerasa safe dulu. Oke. Jadi kalau di otak kita udah merasanya udah safe mood itu ya, kita baru bisa diarahkan. Oke. Tapi kalau masih danger mood, pasti sulit. Akan banyak penolakan. Oke. Kalau orang bilang jadi denial gitu ya. Jadi sulit untuk melakukan apa yang kita mau lakukan, action plan-nya gimana nih. Yeah. Jadi gak bisa, orang belum bisa mikir gitu. Ditenangkan dulu, tunjukkan ke dia bahwa yang dia rasakan itu nyata. Gitu. Baru setelah itu kita bisa mengarahkan. Gitu, dengan berdiskusi. Nanti biasanya kalau di kami ada teknik-tekniknya untuk membantu mengelola pikiran-pikiran yang negatif, mengelola emosinya seperti itu. Tapi sebagai teman kita bisa membantu mereka dengan mengarahkan, berdiskusi apa yang bisa dia lakukan sebagai solusinya. Ada gak steps yang simple aja Miss? Yang simple aja untuk bisa mengarahkan, yang simple aja. Karena di youth pada nanya aku kan, aku bilang aduh aku juga bingung gimana ya. Mereka kan juga gak pernah minta orang tuanya cerai dan lain sebagainya. Kira-kira ada gak satu tips buat saya atau tim saya di youth nih untuk bisa mengarahkan dengan baik dan gak salah gitu ya? Oke, mungkin yang pertama kali harus dilakukan adalah saya suka bilang ini brain and body fuel. Isi dulu bensin dirinya. Bensin kita tuh kayak chargeran handphone ya kan, handphone pun ada baterainya. Nah manusia tuh juga punya baterainya. Baterainya cuma 4, 1 tidur yang cukup. Kita kalau udah dewasa minimum 8 jam lah ya. Udah dewasa? Iya, tapi kalau anak-anak tuh ada kriterianya. Umur 1 berapa, umur 6 bulan bahkan kalau di bawah 2 tahun tuh benar-benar per bulan. Nah tapi kalau dewasa biasanya 8 jam udah cukup. Waduh, kita 5 jam kayaknya ya. Iya, nah itu bensinnya udah berarti setengah tuh dari situ. Iya. Yang kedua, apakah makan dengan teratur dan juga bergizi. Sekarang kan kalau WHO pakai tumpeng sehat tuh. Airnya berapa banyak, karbo berapa banyak, protein, serat, gulanya tuh paling kecil di atas gitu. Jadi mengelola makanan juga, mau intermittent kayak mau apapun tapi rutin. Jangan berantakan gitu ya. Dan juga makanannya yang bergizi, bukan junk food. Ya, kalau anak-anak muda sekarang kan cukup banyak nih yang jajan gulanya banyak banget tapi proteinnya kurang, seratnya gitu. Gak olahraga lagi? Betul. Nah ini PR yang ketiga, bensin yang ketiga adalah olahraga. Oh itu bensin? Bensin, butuh setiap hari. Bahkan WHO menentukan tuh untuk anak-anak tuh ditentuin screen time-nya harus berapa lama, olahraganya berapa lama, tidurnya berapa lama. Kenapa sampai segitu ketatnya? Karena itu penting banget. Ketika kita berolahraga, jantung kita tuh disebut moderate rate ya. Itu ada hormon yang muncul di otak dan membantu tubuh untuk bisa feel regulated kita bilang. Feel safe gitu. Yang ketiga olahraga. Lalu yang keempat adalah ngobrol atau berinteraksi. Kalau saya suka bahasa gampangnya punya koneksi sama orang. Karena taunya otak kita tuh otak sosial. Jadi butuh
orang. Nah, masalahnya waktu mungkin COVID itu susah ketemu orang. Gitu. Jadi kita butuh berkoneksi atau berinteraksi dengan orang lain. Inilah bensin kita. Kalau bensinnya udah cukup, baru bisa diajak diskusi. Gitu. Oke. Jadi ini ternyata ngefek ya ke mental health, action plan mental health supaya lebih baik lagi ya. Tadi 4 apa aja Miss tadi? Tidur, makan, makan, olahraga, dan koneksi dengan orang sekitar. Kalau ada satu yang nggak dipenuhi, ya anggaplah jadi bensinnya 80%. Kalau HP baterainya tinggal 80% dipakai Google Maps ya bisa ya, tapi cepat habis istilahnya gitu. Jadi tergantung juga bensin ini dari apa yang kita gunakan. Kalau misalnya kerjanya diforsir gitu ya, terus stresornya cukup besar ya, isi bensinnya yang full supaya lebih siap gitu. Oke. Aku ingin kembali kepada hustle culture tadi. Miss setuju nggak tapi dengan statement anak muda zaman sekarang itu harusnya emang kerja, liburan nanti dulu, yang penting umur 25 1M. Yang penting kerja, bahkan ada yang bilang nggak boleh tidur siang. Katanya baik apa tidur siang? Kerja gitu. Jangan gampang dikit-dikit nangis gitu. Miss setuju nggak dengan statement kayak gitu? Ya mungkin saya nggak bisa menilai apapun statement itu. Orang yang membuat statement itu pasti dia juga punya alasan kenapa dia bikin statement seperti itu. Pasti sejarah hidupnya nggak mudah kalau sampai bisa membuat statement itu. Tapi kita perlu paham bahwa sekarang memang percepatan di dunia tuh sangat cepat. Orang-orang yang bergerak lambat ya dia akan ketinggalan terus gitu. Dan sekarang bagaimana caranya kita tetap bisa bergerak cepat tapi kita juga tetap feel safe dan bisa tetap happy. Bagaimana membalance semua itu. Kalau dibilang sekarang kan lagi ngetren nih, work life balance ya. Iya. Tapi jungkat-jungkit aja nggak ada tuh yang balance begini kan, Pastor? Nggak ada, pasti ada miring-miring dikit. And it's okay, it's okay gitu. Nggak harus rata, lurus dan perfect seperti itu. It's okay. Kadang-kadang kita ke kerja sedikit, kadang-kadang kita ke keluarga sedikit. It's okay. Bagaimana kita aware dengan apa yang kita lakukan dan bisa tetap bersukacita gitu menjalaninya. Luar biasa. Pastor Eri, ada nggak Pastor pertanyaan dalam hati yang ingin disampaikan mungkin? Karena menyimaknya dengan tatapan yang fokus nih kayaknya. Apa akibat negatif dan dampak psikologis yang terjadi jika kita mikirin kerja terus? Harusnya kan bagus ya sebenarnya kita mikirin pekerjaan supaya kerjaan kita jadi lebih baik ke depannya. Ya. Pasti ada efeknya, tapi balik lagi tergantung tiap individu, sangat kompleks gitu. Kadang-kadang buat individu itu dia dengan stres sebanyak itu dia malah lebih produktif, dia ngerasa lebih happy gitu. Bener-bener tiap individu, makanya stres itu ada 2 namanya, eustress dan stres. Eustress. Iya, EU. EU gitu? Iya, EU. Oke. Eustress dan stres. Eustress itu adalah stres yang mengakibatkan malah dampak positif ke individu ini. Dengan ada tekanan, memang individu ini butuh ditekan. Karena tekanan ini dia malah jadi produktif. Tapi ada yang stresnya malah menjadi negatif, jadi malah nggak produktif. Jadi lihatlah dari perilakunya dan performance-nya. Gitu. Dan sangat berbeda. Mungkin oke buat Pastor Jeremy, tidur 5 jam gitu ya. Kalau bisa sih jangan ya, tapi ada baby Miss. Iya, ya perlu diatur. Makanya biasanya kita kalau ada baby dulu ya, kapanpun bisa tidur. Jam makan siang di tim saya tuh pada bawa bantal. Jadi pada tidur di playroom. Iya. Misternya di sini juga tidur. Bobo siang. Tanya mereka, tidur. Bobo siang. Waduh. Nggak apa-apa mereka. Keren, Mister. Oke, ada bahkan iya. Kita juga butuh. Ruang tidur. Di sini ruang tidur. Di NDC. Iya, di bawah kolong meja kadang-kadang ada yang lebih nyaman di situ. Bener-bener individual differences. Ada yang suka di ruangan mana, ada yang mau di situ. Nggak apa-apa, tidur aja dipakai. Apalagi pas bulan-bulan puasa juga tuh, kan mereka pasti lebih capek. Disiapin ruang istirahatnya. Karena kita perlu tahu juga buat orang oke, buat kita belum tentu. Dan kita yang perlu sadar seberapa banyak stres yang bisa kita kelola. Wah, berarti tiap orang punya limit. Betul. Yang berbeda ya? Beda-beda. Berarti how to know-nya itu by experience kali ya? Iya, gitu. Dan makanya kenapa salah satu bensinnya itu adalah koneksi dengan orang lain. Kita kadang-kadang sulit ya untuk bisa
mengenali diri kita sendiri atau menilai gitu ya. Kadang-kadang butuh orang lain, kamu lihatnya gimana aku gitu. Jadi ada masukan, ada feedback. Nah itu yang sebenarnya dibutuhkan juga gitu. Miss suaminya berarti ini ya apa menjadi Jadi psikolog saya. Koneksi sama Miss ya. Iya, dia psikolog saya. Jadi bahkan psikolog juga butuh psikolog. Iya pasti, karena kita manusia butuh orang lain. Otak kita tuh otak sosial. Makanya saya sangat menggunakan pendekatan relationship based approach karena penelitiannya lebih banyak ke orang. Kalau yang sebelumnya yang lebih ke behavior aja itu pakai anjing, pakai tikus, pakai binatang gitu ya. Yang mana walaupun bisa kita dapat datanya, tapi beda otaknya sama otak manusia yang memang otak sosial, butuh orang. Walaupun koneksinya ada, tapi sosialnya nggak dapet ya. Betul. Kalau sama binatang. Okay. Nah ada juga klien saya yang banyak nih, satu grup, jadi bukan cuma satu. Satu grup yang high intelligence dari data penelitian, mereka biasanya jadi lebih susah berinteraksi sosial. Jadi intelijensinya nih tinggi-tinggi banget, ikutnya kejuaraan olimpiade math lah, science lah. Nah ada satu kliennya saya minta tolong bikin riset teman-teman kamu yang grup komunitas yang high intelligence ini tidurnya berapa lama, olahraganya, dan rata-rata mereka 0 ketemu orang. Terus saya bilang oke, apa yang ingin kamu lakukan berbeda? Saya bilang gitu. Kok mereka nggak pernah, jarang banget ketemu orang ya? Iya belajar terus Miss gitu. Oke, kalau gitu kamu pengen apa? Oke, saya coba ya Miss 1 bulan ini ketemu orang terus. Dia pokoknya keluar rumah, ngobrol lah sama security, jalan ke sini ketemu orang, ngobrol. Beda banget waktu saya ketemu setelah sebulan. Jadi kalau energinya mau dipakai banyak, bensinnya diisi juga kayak mobil. Mau dibawa perjalanan jauh, udah isi bensin belum gitu. Itu saya bilang brain and body fuel. Itu nama-namaan saya aja ya. Brain and body fuel. Tapi ini menarik juga karena ini aku pakai ini jam tangan nih karena jam tangan nih bisa kontrol body battery aku. Jadi pas tidur 5 jam dia tahu tuh deep sleep-nya kapan, dia tahu kapan rapid eye movement-nya. Langsung dia kasih nilai tuh. 87 nilainya per 100. Terus ada waktu-waktu di mana harus bangun ada baby cuma 3 jam, nilainya rendah banget. Dianjurkan untuk tidur lagi. Gitu kan. Tapi ternyata aku baru tahu kalau misalkan ada body battery juga ternyata ya kita manusia ya. Tadi brain and body fuel. Iya. Wah. Jadi mungkin salah satu cara untuk bisa kita apa ya? Mental health-nya kita lebih baik lagi itulah dengan mengisi bensin. Betul. Tadi ya, brain and body fuel tadi ya. Betul. Tapi kalau memang mungkin Pastor Jeremy atau orang-orang sekitar kita ngelihat nih ada orang yang mungkin perilakunya tadi nggak umum, terus sudah mengganggu fungsinya, dia jadi susah untuk beraktivitas, dia jadi terganggu berinteraksi sama orang lain, konflik mulu, berantem mulu. Sarankanlah untuk melakukan pemeriksaan psikologis gitu. Walaupun memang masih ada kadang-kadang nih stigma negatif, tapi itu sama kok kayak ke dokter kan cek medical check up ya, cek fisik, tapi kita juga perlu melihat psychological check up-nya gitu. Apakah kita baik-baik aja? Gitu. Oke. Menurut Miss harus dirutinin gak sih nih masalah psikologi ini untuk ketemu sama psikolog, cek mental health itu perlu rutin ya sebenarnya? Tergantung sih sebenarnya sama individunya. Kalau dia tadi bisa berfungsi, dia juga bisa berinteraksi dengan baik, dia juga bisa ngerasa feel happy, ya nggak perlu. Yang penting tahu prinsipnya. Gitu. Ada fun fact aja nih. Aku 2 tahun yang lalu ikut sebuah conference di luar negeri. Menurut datanya dia itu stress level yang paling tinggi itu dialami sama senior pastor dalam gereja. Tapi karena senior pastor atau para pastor ini takut untuk dijudge, kurang berdoa lah, kurang ada Holy Spirit, kurang led by the Spirit, mereka tuh diem ke psikolog dan rutin setiap bulan, 1 bulan sekali. Bahkan termasuk di dalam gereja di Indonesia, gereja besar Indonesia. Nah, jadi it's okay ya sebenarnya to get help ya Miss ya. Iya, para pebisnis juga mungkin direkturnya gitu ya, itu kan dia nggak bisa lagi curhat sama bawahannya, nggak bisa bayar gaji staff nih. Kita stres sendiri harus ngalamin gimana. Nah tapi itu juga bagaimana setiap orang memang mungkin punya panggilannya, dia akan di area mana, dan itu bagaimana kita semakin sadar untuk ngelola nih, seperti apa kita mengelola stresor yang kita terima jadi sesuatu yang positif gitu. Mengelola stres untuk menjadi sesuatu yang positif ya. Betul.
Saya punya tokoh namanya David Kessler gitu ya. Saya sangat mengagumi beliau juga. Beliau mendalami area grieving. Gitu. Jadi yang menemukan 5 stage of grieving, kalau pernah dengar ya. Tapi beliau sendiri pernah nih mengalami situasi yang sangat-sangat berat buat hidupnya. Nah, akhirnya meninggalkan semua pekerjaannya, melalui semua fase itu dari marah, denial, bargaining, depressed gitu ya. Sampai akhirnya dia accept dan melanjutkan penelitiannya. Yang saya suka adalah tahun 2020 dia menemukan bahwa tahapan terakhirnya tuh bukan acceptance loh. Tahu nggak tahapan terakhirnya apa? Let go. Finding meaning. Oh, finding meaning. Ya. Oke. Jadi dia melihat bahwa setiap orang akhirnya bisa memaknai situasi negatifnya jadi situasi yang positif gitu. Dengan dia memaknai itu jadi positif itu bisa jadi strength-nya dia. Gitu. Makanya ada nih motivator yang nggak punya maaf tangan kaki gitu ya. Dia juga mungkin pernah cerita bahwa sepanjang hidupnya berkali-kali ingin mengakhiri hidupnya. Tapi sekarang dia motivator yang spesialis bahkan untuk orang-orang yang nggak punya harapan hidup. Karena dia pernah mengalami itu gitu. Setiap kita pasti punya panggilannya dan saya jadi berpikir refleksi jangan-jangan situasi yang terjadi di hidup kita ini memang sengaja diciptakan supaya mempersiapkan kita ke meaning yang akan kita temukan. Wah, gitu. Luar biasa. Udah kayak pastor ini ngomongnya. Tinggal pakai ayat udah siap khotbah nih. Saya nggak ngerti kalau ayatnya mungkin makanya butuh masukan pastor karena jangan-jangan area-area itu ya pastinya memahami dari sumbernya kan, yaitu firman Tuhan gitu. Oke, Miss Nadia, sebelum kita menutup mungkin ada nggak satu kalimat atau 2 kalimat yang ingin Miss sampaikan kepada audiens yang menyaksikan? Mungkin hidup ini nggak mudah ya buat kita. Penuh tantangan, penuh cobaan, penuh kesulitan. Banyak hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dan itu mungkin pernah menyakiti kita. Tapi percayalah ada makna positif di balik semuanya itu. Dan saya mau mengajak semuanya untuk finding your meaning. Wah, ini luar biasa perbincangan kita. Jadi mungkin saudara, kita hidup di dunia yang menuntut kita untuk terus berlari. Tapi jangan sampai kita kehilangan diri. Mental health itu bukan kelemahan tapi bagian penting dari kehidupan yang Tuhan titipkan kepada kita. Yesus pun pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jadi waktu kamu merasa pikiranmu gak bisa diam, jangan lupa ada tempat istirahat yang sejati, yaitu di hadapan Tuhan. Overthinking berhenti ketika kita percaya hidup kita ini dipegang oleh Tuhan. Ada find meaning tadi ya, Miss Nadia ya. Ini luar biasa. Jadi saudara, kita akan mengakhiri episode yang luar biasa kali ini. Jika saudara diberkati oleh topik hari ini, saudara bisa like, comment, bahkan share kepada teman-teman saudara. Saudara juga bisa mengusulkan topik apa yang saudara mau dengar dan dibahas melalui NDC Podcast ini. Sekali lagi, Miss Nadia, thank you so much. Tuhan Yesus berkati Miss Nadia terus dan Tuhan Yesus berkati saudara semua. God bless you all.